Johari Johan lahir di Palembang 10 Desember 1983. Lahir dan dibesarkan di keluarga atlet, menjadikan Johari Johan kecil mulai dipersiapkan untuk menjadi seorang atlet sejak usia 6 tahun. Ketekunan dan komitmennya berhasil mengantarkan Johari Johan sebagai atlet triathlon kebanggaan Sumatera Selatan dengan meraih beragam prestasi, di antaranya 2 medali emas PON tahun 2004-2008, 2 medali perak SEA Games tahun 2009-2011, 1 medali emas SEA Games 2019, peringkat pertama Indonesia Triathlon Series 2020, dan juara 1 Sriwijaya Ranau Green Fondo tahun 2020. Dan saudara, inilah bukan basa-basi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya saya Wima Yasrustam kembali hadir menjumpai Anda dalam Bukan Basa-Basi. Ya, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan salah seorang putra terbaik asal Sumatera Selatan, atlet triathlon asal Sumatera Selatan, yang prestasinya tidak hanya di tingkat nasional tetapi hingga internasional. Siapa lagi kalau bukan Johari Johan. Untuk itu ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Kak Jo, apa kabarnya, Kak? Sehat. Sehat ya, Kak ya? Sehat. Alhamdulillah, bisa ketemu juga akhirnya. Sibuk apa Kak sekarang, Kak? Ya, ginilah, sibuk kerja, sibuk latihan, ginilah aktivitas hari-hari lah kayak gini. Hari ini kami menyita waktunya di sela-sela kesibukannya dalam latihan. Nah, dalam persiapan latihan untuk cabang triathlon sih saya. Iya. Renang ya biasanya, Kak ya. Hari ini jadwalnya renang. Hari ini jadwalnya renang. Karena beda-beda. Setiap hari biasanya latihan apa aja? Dalam satu minggu tuh triathlon ini kan ada renang, ada sepeda dan ada lari. Biasanya dalam satu minggu saya Senin, Rabu, Jumat itu latihan lari. Untuk Selasa renang dan Kamis, Sabtu sama Minggunya latihan balap sepeda. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu semuanya full. Ada latihan. Tapi ngomong-ngomong ini semuanya persiapan untuk apa nih? Persiapan, kebetulan kan nanti kan akhir bulan ini kita ada seleksi nasional di Jakarta. Itu untuk persiapan Asian Beach Games di Cina untuk bulan April. Awal untuk persiapan ke situ, setelah itu nanti bulan Januari udah mulai TC SEA Games. SEA Games 2021, bulan Oktober rencana di Vietnam. Insya Allah bisa masuk tim nasional kembali. Jadi memang persiapannya itu tidak hanya 1 ataupun 2 bulan sebelumnya, tetapi memang persiapannya setiap hari, setiap hari ada dan tidak ada event begitu. Iya, tetap berlatih sih. Tapi sepertinya kita sambil bergeser aja, kalau flashback kembali itu seperti apa sih sebenarnya Kak Jo bisa akhirnya benar-benar menseriusi dunia triathlon gitu? Iya sih, sebenarnya awal saya dari usia 6 tahun saya udah latihan renang sih ya. Oh ya? Ikut klub. Itu atas kemauan sendiri atau? Atas kemauan sendiri, kebetulan di sini saya dari kecil udah berenang di sini. Pas saya latihan, ya sampai usia saya umur 10 dan 13 tahun, mulai mencoba lari, karena kan seorang atlet renang itu fisiknya otomatis akan berlari ya, latihan lari. Nah di situ saya mulai fokus di lari dan akhirnya sempat 11 tahun bergabung di tim nasional atletik kan. Beberapa event udah ikut, salah satunya 2 medali emas PON, terus 2 medali perak SEA Games. Setelah 2015 saya fokus di nomor triathlon. 2017 ikut triathlon SEA Games, dan terakhir kemarin 2019 saya ikut duathlon di Filipina. Dan alhamdulillah dapat medali emas untuk Indonesia. Ngomong-ngomong baru-baru ini menjadi juara 1 Grand Fondo ya? Iya betul. Bulan kemarin. Itu masih hot sekali. Iya betul. Oh iya, kemudian juara pertama ataupun medali pertama yang diraih oleh seorang Johari Johan itu apa? Untuk event nasional sih ya, event nasional itu PON 2004, kebetulan kita tuan rumah. Oh iya, 2004 ya? Di Sumatera Selatan, PON-nya di Stadion Bumi Sriwijaya waktu itu sebagai atlet tuan rumah. Alhamdulillah saya menyumbangkan 2 medali emas untuk Sumatera Selatan. Lari di nomor 5.000 meter dan 10.000 meter. Nah mulai dari situ saya udah mulai fokus untuk nomor cabang atletik sih. Itu jadi pada saat awalnya memang berlatih renang, kemudian juga lari, dan hingga akhirnya bagaimana akhirnya ceritanya hingga menjadi atlet triathlon gitu? Untuk saya cerita sedikit mungkin untuk kenapa suka sepeda jadinya, karena atlet triathlon juga harus ada pelatihan sepedanya juga. Kebetulan orang tua saya, bapak itu adalah atlet pelatih balap sepeda Sumatera Selatan, pelatih nasional ya. Jadi untuk suatu hal balap sepeda itu udah bukan hal yang baru buat saya. Jadi dari kecil juga saya tetap ikut latihan, ngelihat teman-teman latihan. Jadi ya
untuk ikut cabang balap sepeda ya udah bukan hal yang baru bagi saya. Jadi nggak butuh waktu lama saya untuk melakukan penyesuaian. Jadi tinggal digabungkan saja antara renang, lari dan juga bersepeda begitu. Betul. Tapi ngomong-ngomong, artinya dari usia waktu itu 6 tahun hingga saat ini usianya sudah 37. Iya, 10 Desember kemarin 37. Sudah 31 tahun. 37 tahun. Jadi 30 tahun ya begitu ya terjun sebagai fokus di atlet sih ya. Di dunia olahraga sih ya maksudnya. Ini sebenarnya pada awal mulanya itu sebenarnya diarahkan atau memang kemauan sendiri? Pertama sih diarahkan karena kan Bapak juga maunya jadi ya maksudnya intinya harus bisa berenang dulu waktu kecil, tapi karena diseriusin dan fokus ya akhirnya jadi atlet. Dan sampai sekarang. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang, masih sampai sekarang maksudnya. Tapi waktu itu memang apakah sudah bisa membayangkan, oh nanti saya itu inginnya berada di tingkat paling tidak nasional lah, begitu? Iya, betul. Apakah memang waktu itu dari kecil sudah didoktrin nanti jalannya seperti ini, nanti diharapkan seperti ini? Karena kan banyak juga di usia muda kita diajarkan untuk ini nantinya jadi atlet, tapi pada kenyataannya berbeda. Enggak sih, dari intinya dari awal sih sebenarnya hobi sih ya. Hobi ya, namanya anak kecil nggak mungkin kalau dia nggak suka dia nggak akan mau. Betul. Jadi pertama karena hobi sih ya, hobi yang ditekunin ya akhirnya kenapa nggak difokusin, karena punya kesempatan untuk bisa berprestasi kan. Dari situ orang tua ngeliat kayaknya ini berbakat, kalau dijadi atlet diterusin mudah-mudahan bisa berprestasi. Makanya sampai sekarang juga terus latihan. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali, masih kami ajak Anda untuk mengenal lebih dekat dengan Johari Johan, atlet triathlon terbaik yang dimiliki Sumatera Selatan. Ikuti kami dalam Bukan Basa-Basi. Kami masih akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Silakan, Kak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-Basi. Kak Jo, kita lanjutkan kembali ya, sebelum mulai latihan renang. Iya, Kak Jo, kalau misalnya melihat bahwa memang menjadi atlet itu ternyata menyenangkan. Iya. Kenapa bisa menyenangkan? Iya, yang pasti yang pasti dari hobi dulu sih ya. Makanya biasanya sih atlet itu bisa berprestasi. Yang pertama hobi, terus ditekunin. Ya punya semangat untuk berlatih ya, lama-lama juga bisa berprestasi kan jadinya. Tapi yang harus dimiliki oleh seorang atlet itu agar bisa berprestasi dan sampai ke puncak itu apa sih sebenarnya? Intinya sebenarnya disiplin waktu sih ya. Disiplin waktu. Karena banyak sih saya lihat atlet-atlet khususnya di Sumsel sih ya, banyak yang berkompetensi ya, maksudnya punya kesempatan yang bisa untuk menjadi atlet berprestasi lebih tinggi, tapi disiplin waktu yang kadang mereka tidak bisa ngaturnya sendiri. Ya. Jadi dari dulu waktu usia 6 tahun sampai sekarang usia 37 tahun. Masih sama ritme latihannya? Masih sama, volumenya masih sama, tapi mungkin hanya kecepatannya aja sih beda. Dari catatan waktunya aja sih yang beda. Pernah ada rasa bosan Kakak setiap hari harus diisi dengan latihan begitu? Bosen sih ada sih ya, namanya setiap hari hanya melakukan aktivitas itu aja, ya pasti ada bosennya juga ya, tapi untungnya kan saya juga udah punya keluarga, jadi dengan capek latihan, capek dari kantor, pulang itu ketemu keluarga udah happy lagi sih. Udah hilang begitu. Udah hilang lagi. Iya. Tapi dari sekian banyak kegiatan dan juga perlombaan yang diikuti begitu, yang tidak mungkin terlupakan dan punya sejarah tersendiri itu apa? Yang pasti SEA Games kemarin sih ya. SEA Games 2019 SEA Games 2019 kemarin. Kenapa berkesan? Karena kan di usia saya yang sebenarnya udah 36 tahun sih ya, dengan bersaing dengan atlet muda, atlet tuan rumah yang waktu itu emang ditargetkan medali emas ya. Dengan usia mereka yang masih 25 sampai 28 tahun ya, mau nggak mau saya harus fight dengan orang yang jauh lebih muda dari saya. Dan rata-rata teman-teman saya yang udah seumuran dengan saya, mereka udah rata-rata udah melatih dan udah nggak jadi atlet. Nah di situ dan alhamdulillah kemarin saya dapat medali emas, mengalahkan tuan rumah yang emang harusnya udah digadang-gadang, udahlah ini nomor ini punya tuan rumah deh, dan nggak akan bisa, negara lain nggak akan bisa ngambil. Dan alhamdulillah waktu itu Indonesia malah bisa bersaing di SEA Games kemarin, di nomor duathlon ya, itu sangat berkesan sih bagi saya. Karena yang pertama itu, yang kedua ya saya berangkat maksudnya dengan suatu hal yang mendadak, dari ya bukan nomor yang unggulan, berangkat dengan nomor yang bukan unggulan, banyak masukan dari orang yang udahlah nggak akan bisa dapat medali deh, karena saingan kita ya bukan
orang biasa karena saingan kita adalah tuan rumah yang persiapannya udah 2 tahun lebih awal, sedangkan kita Indonesia waktu itu cabang triathlon hanya persiapan kurang lebih 6 minggu. Waktu itu saya hanya 3 minggu di Bandung, sisanya langsung ke Filipina beradaptasi di sana ya, tapi buktinya ya bisa untuk meraih medali emas itu bisa. Dengan usia yang sebenarnya udah 36 tahun waktu itu. Yang udah usia yang udah nggak muda lagi lah. Tapi justru lebih senior itu ternyata pengalamannya juga lebih banyak gitu. Di situ yang saya merasa ya ternyata jam terbang itu sangat penting sih. Jam terbang, disiplin waktu, terus fokus latihan itu ternyata sangat penting. Karena di awal-awal dulu saya berangkat dengan sebenarnya dengan dana pemerintah yang sangat minim, mencari beberapa sponsor untuk berangkat lebih awal dengan cabang yang tidak diunggulkan, berangkat lebih awal menggunakan biaya sponsor ya kita hampir 10 hari awal karena kita harus beradaptasi dengan laut, beradaptasi dengan rute kan, dengan cuaca di sana ya alhamdulillah ya bisa menghasilkan medali masuk ke Indonesia. Jadi itu merupakan momen yang tidak terlupakan oleh seorang Johari Johan. Selain itu apakah ada cerita lucu begitu ataupun juga cerita yang mungkin ini unik sekali untuk dikenang begitu, tidak hanya di Filipina kemarin ataupun juga dari perjalanan 31 tahun yang sudah ditempuh ini? Kalau lucu sih banyak sih ya. Jadi maksudnya namanya olahraga triathlon, kadang kita banyak sesuatu hal yang banyak faktor X-nya ya. Karena saya dulu pernah pengalaman ikut lomba race, waktu itu ya banyak trouble yang dari tuan rumah kita sangat yang tidak menguntungkan kita, karena kita waktu itu menjadi suatu atlet yang maksud mereka saingan terberat ya. Jadi dari awal kita datang yang udah nggak welcome ya gitu-gitulah ya, tapi ya kita fight aja sih ya, fight aja ya, kita bisa bersaing jadinya. Jadi semuanya juga di situ sih. Jadi itu bumbu-bumbu perjalanan. Bumbu perjalanan. Jadi masuk kadang orang wah hebat bilang itu dengan usia itu masih bisa dapat medali emas, bisa bersaing ya, tapi mereka kadang nggak menilai prosesnya seperti apa kita ke sana. Bahkan sampai sekarang pun masih dengan durasi yang sama waktunya begitu ketika usia 6 tahun. Ya, betul. Iya, Kak Johari, ini juga yang menarik bahwa kalau misalnya berbicara mengenai seorang atlet ya untuk Indonesia, ini banyak yang mengatakan kalau atlet itu ketika berada di puncak keemasan saja menjadi perhatian pemerintah gitu, tapi nantinya dikhawatirkan seperti apa kesejahteraan atlet dan lain sebagainya. Menurut Kak Johari sendiri seperti apa sih? Betul sih, di awal-awal saya dulu waktu fokus menjadi atlet sih banyak sih yang seperti itu ya. Maksudnya teman-teman saya, bahkan senior-senior saya yang banyak merasa memilih antara dua pilihan, fokus kuliah, fokus kerja, atau fokus jadi atlet. Betul. Gitu kan. Karena dulu saya sempat seperti itu juga, antara saya kuliah dulu di Unsri yang harus ya hampir nggak pernah kuliah karena saya harus fokus waktu itu di tim nasional di situ yang, dan saya pada saat bergabung di tim nasional juga saya juga nggak yang langsung tiba-tiba juara juga enggak, masih junior yang hanya di kelas nasional ya, masih peringkat 4 dan 5 nasional. Masih galau gitu apa ya, nih sepertinya saya untuk fokus atlet berat ngelawan senior, tapi fokus kuliah tapi udah banyak ditinggal. Nah di situ yang membuat kita kadang wah saya harus kemana nih. Nah di situ yang sebenarnya sangat penting. Jadi waktu itu saya udah mutusin, orang tua saya bilang udah kalau kamu fokusnya di atlet ya kamu harus pilih salah satu, bilang gitu. Nah, setelah itu kamu tetap harus kejar yang ini, bilang gitu. Karena setiap orang punya impian masing-masing, bilang gitu. Ya udah kamu fokus. Akhirnya saya memutuskan untuk fokus atlet. Ya mungkin kuliah waktu itu udah banyak tertinggal, tapi ya fokus dalam waktu 2 tahun. Saya akhirnya juara nasional kan, persiapan untuk PON tuan rumah waktu itu. Kebetulan tuan rumah PON 2004. Jadi maksud saya dapat kelonggaran dari Universitas Unsri untuk karena kita sebagai tuan rumah kamu boleh melakukan latihan asalkan berprestasi nantinya. Dan alhamdulillah setelah itu saya menghasilkan 2 medali emas untuk Sumsel, dan setelah itu saya bekerja di Bank Sumsel Bubble kan pasti itu. Nah di situ saya bilang wah berarti usaha saya selama ini mengorbankan banyak hal, mengorbankan waktu, ya akhirnya membuahkan hasil. Di situ aja saya merasa, jadi saya tetap sampaikan ke teman-teman, kalian jangan tanggung. Kalau fokus jadi atlet. Kalau enggak, mendingan stop di sini karena kamu akan menghabiskan banyak waktu, banyak biaya yang akan kamu habiskan pada saat kamu nggak bisa fokus. Itu sih. Jadi hidup ini pilihan. Udah pasti hidup ini pilihan. Ya alhamdulillah. Tapi kan sekarang atlet yang berprestasi udah pasti akan mendapatkan perhatian lebih sih dari pemerintah tentunya. Kayak kemarin dari Bapak Presiden juga memberikan bonus kan yang lumayan bagi atlet yang berprestasi, kayak Asian Games memberikan bonus yang ya ibarat 1M untuk medali emas ya, itu kan bukan uang yang sedikit menurut saya ya. Tinggal kita pintar-pintar gitu. Kalau mau fokus jadi atlet ya semua berpeluang. Kan
berprestasi asalkan berprestasi. Kadang orang mikirnya, wah saya jadi atlet tapi kok saya nggak dapet perhatian dari pemerintah. Dan jangan lihat itu, tapi kita harus mikir prestasi apa yang saya bisa saya berikan untuk Sumsel atau untuk Indonesia. Setelah itu pasti akan ada feedbacknya untuk kita. Itu udah pasti. Menarik sekali ya Kak Johari kalau melihat bahwa memang ternyata perjuangan itu sangat panjang dan tidak ada hasil yang mengkhianati usaha begitu ya. Betul. Sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami usai jeda pariwara berikut ini. Bukan basa-basi, masih akan kembali. Silakan Kak. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bukan Basa-basi. Kak Johari, kita lanjutkan kembali. Ini biasanya kalau latihan di sini atau di situ? Biasanya di kolam panjang. Oh, biasanya kolam panjang. Tapi tidak untuk loncat indah? Enggak. Oh, baik. Ini kalau biasanya setiap kali latihan itu berapa lama sih, Kak? Durasi biasanya 1 jam. 1 jam, tapi non-stop? Ada beberapa program yang saya jalanin itu dengan volume kurang lebih 3.000 sampai 4.000 meter sih ya. Jadi 1 jam sampai 1 jam setengah. 1 jam sampai 1 jam setengah. Biasanya memang di sore hari seperti ini? Iya. Tiap datang ini hari artinya Selasa Kamis. Selasa Kamisnya 2 kali. Jadi pantesan itu merupakan salah satu rahasia juga untuk langsing begitu ya kan? Iya, Pak Jo, kita lanjutkan. Ini kalau misalnya melihat perjalanan, kemudian juga nama besar Johari Johan juga tidak bisa kita pungkiri ya begitu. Ini juga salah satu kebanggaan yang dimiliki Sumatera Selatan. Amin. Menurut Kakak, siapa sih yang paling berjasa atas semua keberhasilan yang sudah diraih? Yang pasti orang tua sih ya. Orang tua karena dari awal dia yang meminin saya, mengatur waktu, pola makan juga penting. Dari kecil? Dari kecil ya itu sih sampai sekarang juga masih selalu mengingatkan sih ya, bagaimana ya kondisi, tetap jaga kondisi, itu aja sih ya. Setelah itu ya kalau sekarang keluarga sih ya, keluarga sih. Bagaimana orang tua dulu begitu bisa meyakini bahwa salah seorang anaknya ini mampu menjadi seorang atlet berprestasi internasional? Karena dari awal sih orang tua sih papa sih pastinya. Papa tuh setiap hari saya latihan dia selalu ikut. Jadi dia bisa lihat, terus sering sharing dengan pelatih juga kan. Jadi sering bertukar pikiran. Akhirnya wah udahlah ini kalau jadi atlet mudah-mudahan besok bisa bagus gitu, bisa berprestasi. Gitu. Apakah jadi beliau kemana-mana aja sering ikut jadi kan? Apakah beliau sekarang pernah bilang bahwa sangat bangga memiliki anak Johari Johan? Iya sih ya, kalau dulu saya terlihat, jadi kemana-mana kalau sama saya dulu waktu masih SMP atau SMA, setiap saya dapat meraih medali, pasti medalinya selalu dibawa, taruh di mobil, jadi siap ketemu temennya, oh ini anak saya nih kemarin habis juara ini, terus medalinya ditunjuk-tunjukin, ya itu saya ngerasa ya, suatu bangga orang tua sih ya, mendidik anaknya yang bisa berprestasi sih. Sekarang masih seperti itu? Sekarang giliran saya yang bawa medali anak saya. Anak-anak juga ini. Anak saya yang cewek kelas 5 SD, kebetulan hari ini nggak latihan, ya latihan renang di klub ini juga jam hari Senin, Rabu, Jumat sih ya. Udah beberapa ikut event, harusnya tahun depan udah persiapan untuk Singapura sih ya, tapi kan karena masih COVID seperti ini, pandemi ya, jadi untuk sementara yang event di Singapura dibatalkan dulu. Jadi memang di keturunan keluarga atlet begitu menurunkan juga ke anaknya juga begitu Kak. Tapi ini juga menunjukkan bahwa ternyata menjadi seorang atlet itu menyenangkan dan juga sebenarnya menguntungkan begitu ya Kak Johari. Iya sih ya, karena kan seorang atlet bisa berprestasi ya, yang pasti bisa gampang mendapat pekerjaan sih ya, karena banyak contoh adik saya itu seorang atlet juga. Kebetulan dia 2 tahun yang lalu dia masuk TNI Angkatan Darat melalui jalur atlet. Ya semuanya mengalir aja. Triathlon juga. Ya bisa, ya akhirnya bisa masuk TNI AD yang ya istilahnya jalur atlet, dia masuk dengan prestasi yang dia dapat. Akhirnya dia menginginkan cita-cita menjadi seorang Angkatan Darat, ya alhamdulillah terwujud. Justru dipermudah begitu ya, Kak Johari. Ini juga bisa membuka wawasan juga, bisa merubah paradigma begitu ya, bahwa kalau misalnya dulu mungkin orang mengatakan menjadi atlet seperti apa masa depannya, nantinya di usia yang sudah lepas sudah bisa menjadi apa-apa lagi, kemudian tidak memiliki pekerjaan. Harusnya ini harusnya bisa terus diberikan kepada masyarakat agar melek begitu, bahwa ternyata jika berprestasi seorang atlet itu malah lebih mempermudah jalannya untuk kemana-mana begitu. Iya betul. Dan untungnya juga dulu saya waktu masih junior, ya saya juga punya senior yang selalu mengayomin saya intinya ya.
Jadi dia selalu mengingatkan, ya kamu pada saat kamu berprestasi kamu tetap harus mempunyai pendidikan yang layak istilahnya. Karena kan dia juga melihat senior dia juga yang dulu-dulu, jadi pemerintah tetap peduli, tetap perhatian dengan atlet berprestasi, tapi tidak diimbangi dengan pendidikan masing-masing si atlet. Ya contoh lah Mbak, misalnya kita pemerintah mau memberikan pekerjaan ya yang paling ini sih misal pegawai negeri lah ya, pegawai negeri, tapi tidak didukung dengan pendidikan. Iya, karena banyak senior-senior dulu yang istilahnya putus sekolah karena fokus atlet. Udahlah, saya jadi atlet deh, dapat bonus, dapat ini, dapat itu, lebih gampang. Ngapain saya harus sekolah? Bilang terus saya juga nanti kalau berprestasi saya juga ya bisa dapat rumah, bisa dapat kendaraan, misalnya itu kan intinya mereka kan itu. Tapi setelah mereka nggak jadi atlet, mereka harus ngapain gitu kan? Ya kan? Ya pemasukan pendapatan udah mulai nggak ada, sedangkan dia harus tetap bertahan hidup. Usia terus berjalan, pendidikan udah ya nggak mungkin yang nggak tamat sekolah ya nggak mungkin dia harus pendidikan lagi, harus tamat sekolah untuk mengejar prestasi, untuk mengejarkan mereka agar bisa mendapat pekerjaan yang layak. Nah, untungnya alhamdulillah senior saya selalu memberikan ya, selain memberikan motivasi, dia selalu mengingatkan saya sih ya intinya. Jadi kamu berprestasi kamu harus ingat bilang gitu. Pendidikan juga nomor 1 gitu. Sempatkan untuk belajar, sempatkan untuk sekolah, sempatkan untuk kuliah bilang gitu. Walaupun prestasi kamu bagus tapi harus tetap berjalan sama jalan lah istilahnya. Untuk menjadi satu tempat yang satu goal atlet sih ya. Baik. Sekarang juga Kak Johari juga merupakan salah seorang karyawan perbankan di Bank Sumsel Bubble. Kalau disuruh memilih nantinya seperti apa? Apakah memilih fokus di bidang yang mana? Apakah di dunia perbankan juga punya tantangan tersendiri atau? Iya sih, punya tantangan tersendiri sih ya bagi saya, karena kan sebenarnya banyak teman-teman yang saya nggak begitu tahu ya. Kalau saya bekerja, dikirain sehari-hari saya fokus latihan. Wah enak, ini latihan berangkat sana, berangkat sini, ikut event, ikut lomba, terus juara. Wah enak banget, bilang nggak harus mikirin. Terus padahal saya bilang saya juga bekerja. Kadang banyak teman, Mas besok ikut event kita ya. Aduh mohon maaf Pak, untuk tanggal ini saya nggak bisa. Lo kenapa? Karena saya kerja. Lo Mas kerja juga? Iya saya juga kerja. Saya kerja di perbankan. Wah di sini nggak? Wah saya kirain nggak kerja lo Mas. Karena kan mereka banyak teman-teman atau banyak atlet udah nggak bisa membagi waktu. Pada saat udah bekerja, mereka udahlah saya udah nggak bisa olahraga lagi karena udah nggak punya waktu untuk itu. Padahal ya bisa. Semua bisa kayak gitu. Banyak teman-teman saya juga udah prestasi bagus pada saat udah bekerja, malah udah nggak berprestasi. Padahal usianya yang masih muda, masih usia 25 atau 28 kan sayang bisa berprestasi. Tapi sebenarnya diberikan kelonggaran juga pastinya dari Bank Sumsel Bubble sih ya, karena ya pada saat kamu masih bisa berprestasi, membawa nama Sumsel, membawa nama Indonesia ya silahkan aja bilang gitu. Nggak ada batasan. Kak Jo terakhir apa pedoman dan juga mutu yang senantiasa Kak Jo pedomani begitu dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dalam mencapai setiap step demi step prestasi tidak hanya di tingkat nasional maupun juga internasional. Yang pasti saya pasti ya work hard to be the best ya, maksudnya kerja keras pasti akan menghasilkan hal yang baik sih ya. Itu sih yang saya selalu ingatkan. Jadi maksudnya nggak ada untuk mencapai sesuatu yang kita inginkan itu ya kita harus butuh kerja keras. Nggak akan datang dengan tiba-tiba, nggak akan datang dengan sendirinya. Kita harus butuh kerja keras dan pasti akan ada hasilnya. Baik, jadi apa yang kita kerjakan nantinya juga akan kita petik sendiri hasilnya seperti apa. Terima kasih sekali Kak Jo ya atas waktunya. Sudah menyita waktunya sebentar begitu sebelum latihan. Tidak apa-apa. Terima kasih sekali, semoga bermanfaat untuk pemirsa. Ya pemirsa, demikian sudah kita ajak salah seorang atlet terbaik yang dimiliki Sumatera Selatan, atlet triathlon yang kita miliki, saudara Johari Johan. Terima kasih sudah berbagi bersama kami di Bukan Basa-Basi. Akhirnya saya Wima Yasir Rustam pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak Kak, silakan Kak. Terima kasih Mbak.